Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 2 mengenai peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum memulai kegiatan hari ini, jangan lupa awali kegiatan dengan berdoa ya. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, setelah dijajah oleh Belanda, Indonesia kembali memasuki masa penjajahan di bawah kuasa Jepang pada tahun 1942. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Dunia II semakin terdesak. Sebagai upaya memperoleh dukungan dari bangsa Indonesia, Jepang menegaskan kembali akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, sebagai perwujudan dari janjinya tersebut, Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk badan bernama Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 1 Maret 1945 dan akan diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat pada tanggal 28 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI mengadakan sidang resmi yang menghasilkan rumusan dasar negara yaitu Pancasila berdasarkan usulan-usulan dari Soekarno, Muhammad Yamin, dan juga Supomo. Pada akhir Juli 1945 hingga awal Agustus, Jepang semakin terhimpit dalam perang. Mengetahui posisi Jepang yang melemah dan nasib Indonesia yang tidak jelas, para tokoh nasional terus mendesak kemerdekaan. Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada 7 September 1945. Perwira tinggi Jepang, Hisaichi Terauchi, menyetujui pembentukan PPKI untuk melunasi janji kemerdekaannya kepada Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945, pada hari itu juga Soekarno membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan bernama Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Adapun tugas PPKI adalah meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar, melanjutkan tugas BPUPKI seperti mengesahkan Pancasila, dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru yaitu Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima, Jepang oleh Sekutu, disusul pengeboman di kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Pengeboman dua kota besar di Jepang ini menyebabkan banyak korban jiwa, sehingga Jepang mengalami kekalahan dan pemerintah Jepang di Indonesia mengalami kekosongan. Peristiwa tersebut mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan kepada Indonesia menjadi tanggal 24 Agustus 1945. Belum sempat melunasi janjinya, pada 15 Agustus 1945, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita kekalahan Jepang dan menyerahnya Jepang kepada Sekutu menimbulkan perdebatan antara golongan tua dan golongan muda perihal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan PPKI sebagai badan bentukan Jepang. Sedangkan golongan tua menolak dengan alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang dan dilakukan secara legal melalui PPKI. Oleh sebab itu, golongan muda berencana membawa Soekarno dan Hatta keluar kota untuk menghindarkan dari segala pengaruh Jepang. Pada tanggal 16 Agustus pukul 4 pagi, golongan muda mengamankan Soekarno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur putranya, juga Muhammad Hatta ke rumah salah satu petani keturunan Tionghoa bernama Chiao Kei-shong di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Di rumah inilah para pemuda kembali menekan Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hingga sore hari, Soekarno dan Muhammad Hatta masih berada di Rengas Dengklok. Hingga kemudian tercapai kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilakukan pada 17 Agustus 1945. Malam harinya, Soekarno, Ibu Fatmawati, Guntur dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Sekitar pukul 11 malam, rombongan tiba di Jakarta, dan malam itu juga, pukul 2 dini hari, Soekarno bersama Hatta memimpin rapat PPKI di rumah Laksamana Tadashi Maeda, seorang kepala Angkatan Laut Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia untuk menyusun naskah proklamasi hingga pukul 4 pagi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, disaksikan oleh Soekarni, PM Diah, dan Sayuti Melik.
Setelah selesai, teks tersebut kemudian disalin dan diketik oleh Sayuti Mele. Pada pagi itu juga disepakati bahwa proklamasi akan dibacakan di rumah Soekarno pada pukul 10 pagi. Teks naskah proklamasi tulisan tangan Soekarno sempat dibiarkan begitu saja, bahkan masuk tempat sampah di rumah Tadashi Maeda. Namun kemudian, kertas tersebut diselamatkan oleh PM Dia untuk disimpan hingga kemudian diserahkan kepada pemerintah pada tahun 1992. Dan saat ini, teks tersebut disimpan di Gedung Arsip Nasional pada sebuah brankas khusus. Sejak Jumat pagi, 17 Agustus 1945 di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Cikini, Jakarta, rakyat Indonesia telah berkumpul untuk menyaksikan pembacaan teks proklamasi. Pada pukul 10 tepat, naskah proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, kemudian disusul dengan pengibaran bendera merah putih jahitan Ibu Fatmawati dan dikibarkan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat diiringi lagu Indonesia Raya. Lalu dilanjutkan sambutan Wali Kota Jakarta yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi. Seluruh rangkaian acara disiarkan secara langsung ke seluruh Nusantara melalui radio RRI dan juga disiarkan kepada pemerintah Jepang. Berita tentang kemerdekaan juga disebarluaskan menggunakan berbagai media seperti pamflet, poster, coretan pada dinding-dinding kota, gerbong kereta, dan juga melalui surat kabar. Surat kabar pertama yang memberitakan proklamasi adalah Harian Suara Asia di Surabaya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI menggelar beberapa sidang. Pada 18 Agustus, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih serta mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Pada 19 Agustus, PPKI membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo yang dipimpin oleh gubernur. Pada 20 Agustus, PPKI membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara terbentuk secara resmi, membentuk 3 badan wadah perjuangan yaitu KNII, Komite Nasional Indonesia, PNI, Partai Nasional Indonesia, dan BKR, Badan Keamanan Rakyat. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan disambut penuh sukacita oleh seluruh rakyat di berbagai penjuru daerah Nusantara dan memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Pada 19 September 1945 terjadi insiden di Hotel Yamato, di mana orang Belanda mengibarkan bendera Belanda di atap hotel. Rakyat menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru pada bendera untuk kemudian dikibarkan kembali. Pada 30 Oktober 1945, pimpinan tentara sekutu Brigjen AWS Malabi tewas dalam pertempuran yang memicu meletusnya pertempuran tentara sekutu dengan rakyat Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo. Tanggal 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan dan didirikan Tugu Pahlawan di Surabaya. Pertempuran Ambarawa 20 November sampai 15 Desember 1945. Pertempuran ini dilatar belakangi tentara sekutu yang melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti senjata tentara Jepang. Jenderal Sudirman menerapkan taktik yang bernama Supit Urang, yaitu menyerang dari segala sisi bersama pasukan TKR, hingga akhirnya dapat memukul mundur pasukan sekutu pada 15 Desember 1945. 15 Desember kemudian diperingati sebagai Hari Infanteri dan didirikan Monumen Palagan Ambarawa.
Pada 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan Bandung Utara. Namun peringatan ini tidak dihiraukan oleh para pejuang dan menyebabkan pertempuran yang akhirnya menyebabkan kekalahan pada pasukan Indonesia. Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum kedua untuk mengosongkan Bandung Selatan. Demi keamanan dan keselamatan rakyat, pemerintah Indonesia memerintahkan para tentara dan para pejuang untuk mengosongkan Bandung. Namun sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumi hanguskan dan dibakar agar tidak dipakai oleh musuh. Peristiwa ini kemudian disebut dengan Bandung Lautan Api. Serangan umum 1 Maret terjadi pada tanggal 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu oleh Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono. Peringatan atas peristiwa ini didirikan Monumen Serangan Umum 1 Maret. Selain peristiwa-peristiwa besar tersebut, masih ada peristiwa heroik lain yang terjadi di seluruh penjuru Nusantara. Pada 19 Agustus 1945 di Makassar, Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan, sementara para pemuda merebut gedung-gedung penting seperti radio dan tangsi polisi. 26 September 1945 di Yogyakarta, para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok dan menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. 6 Oktober 1945 di Aceh, para pemuda tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API, kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat-tempat itu mereka mengibarkan bendera merah putih dan melucuti senjata tentara Jepang. 13 Oktober 1945 di Medan, seorang anggota Nica atau tentara Belanda menginjak-injak bendera merah putih yang dirampas dari seorang pemuda. Tindakan itu tentu memicu kemarahan hingga pertempuran semakin berlanjut dan meluas setelah Inggris menerapkan batas resmi daerah Medan sebagai batas kekuasaannya. 16 Oktober 1945 di Semarang, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR serta laskar pejuang lainnya dan berlangsung selama 5 hari. Untuk mengenang peristiwa tersebut, didirikan Monumen Tugu Muda. Kemudian masih ada peristiwa heroik lainnya di Bali, Sumbawa, Kalimantan, dan Palembang. Peristiwa-peristiwa tersebut tentu saja merupakan wujud atau aksi dari rakyat Indonesia sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia supaya tidak lagi dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Lalu apakah yang dapat kita lakukan pada saat ini? Tentu saja kita harus mempelajari sejarah dan juga berusaha semaksimal mungkin dengan belajar untuk mempertahankan Indonesia dari serangan bangsa asing pada masa persaingan global saat ini. Demikian materi dari Bu Dewi yang dapat disampaikan. Jangan lupa kerjakan penugasan yang sudah Bu Dewi berikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jaga kesehatan selalu dan terapkan cita Mas Jajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.